Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Laila Dinispi dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2402021028. Di sini saya ditugaskan dalam mata kuliah Ilmu Tauhid untuk memaparkan buku mengenai tauhid. Saya mengambil buku tauhid yang berjudul Tauhid Linnasyiah wal Mubtada'in karya Dr. Andes Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Latif. Buku ini merupakan cetakan dari Departemen Urusan Keislaman, diterbitkan dan diedarkan di bawah pengawasan Direktorat Percetakan dan Penerbitan Departemen Agama Saudi Arabia. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan sedikit memaparkan biografi singkat penulis. Beliau adalah Dr. Andes Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Latif. Beliau seorang ulama dan akademisi yang mengkhususkan diri dalam ilmu hadis dan tauhid. Beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Salah satu karya utamanya ialah yang berjudul Dawabit Al-Jahar wa Ta'dil, yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Karya-karyanya termasuk buku tentang tauhid telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia dan digunakan sebagai referensi di berbagai institusi pendidikan Islam. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam memperdalam pemahaman keilmuan Islam klasik dan modern. Berikut ada 3 landasan yang wajib seorang muslim itu harus mempelajari atau mengetahui. Yang pertama yaitu mengenal kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengenal kepada agama, yaitu agama Islam. Ketiga, mengenal utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu mengenal Allah. Kenapa kita itu harus mengenal Tuhan kita dulu? Agar kita tahu siapa yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita rezeki, dan kemana kita akan kembali. Dengan mengenal Allah, hidup kita akan menjadi lebih terarah. Yang kedua yaitu mengenal agama Allah, yaitu agama Islam, agar kita tahu jalan hidup yang benar dan bagaimana beribadah dan berbuat baik dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu mengenal agama Islam. Yang kedua yaitu mengenal agama Allah, yaitu agama Islam, agar kita tahu jalan hidup yang benar, bagaimana beribadah, berbuat baik, beramal saleh, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu mengenal utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa meneladani beliau sebagai contoh hidup terbaik, karena di dalam diri beliau itu terdapat uswatun hasanah, dan beliau itu adalah penyebar agama ajaran Islam, dan kita patut memahami apa yang telah beliau sampaikan atau harus mengikuti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui, setelah kita paham dengan bagaimana tauhid yang benar, bahwasanya ketiga perkara yang tadi itu wajib kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Setelah itu harus sabar dalam menjalankan 3 hal yang tadi. Kita harus sabar terkait semua ujian yang menimpa kita ketika menjalankan ketiga hal tersebut, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anshar ayat pertama hingga terakhir, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yaitu mutlak harus berilmu, yaitu dengan beramal saleh. Mereka harus saling memberi nasihat untuk senantiasa berada di atas kebenaran, yaitu al-haq, dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar dalam menyebarkan ajaran Islam atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tadi menekankan wajibnya mengetahui terlebih dahulu. Al-ilmu qabla qauli wal amal. Kita berilmu dulu, mengetahui, mengenal sebelum kita berbuat dan berucap. Kemudian setelah mengetahui apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan sesuai syariat, itulah ilmu, yakni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja dengan pemahaman apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam Al-Hadis. Dan bagaimana cara pengamalannya? Kita harus meyakini ketiga landasan yang tadi, yaitu dalam hati merupakan keimanan. Itu meyakininya dalam hati merupakan keimanan, seperti kufur. Kita harus kufur, harus mengingkari adanya yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi kita juga harus mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan,
dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Nah, kita juga harus mengamalkannya, mendakwahkannya tentang Allah, tentang kitab-kitabnya, Rasul, para Rasulnya, malaikat, qadar. Maksudnya itu untuk mengajak manusia semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu. Wajibnya kita bersabar di atas jalan kita mengamalkan ilmu ketika menjalankannya dan menahan diri untuk tetap berada di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hukum yang sifatnya qadri atau ketentuan Allah yang sifatnya itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah menimpa kita, ataupun hukum Allah yang sifatnya syar'i, yaitu berupa perintah dan larangan kepada kita. Mempelajari dasar tauhid itu adalah asyraful ulum, yaitu ilmu yang paling utama dalam agama Islam. Kenapa? Karena semua aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima jika sebelum tauhidnya itu benar. Tauhid secara bahasa diambil dari kata kerja bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu itu berasal dari kata dasar waha dan dal, menunjukkan pada arti menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan secara syara atau syar'i, maka disebutkan bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya itu dengan kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut merupakan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Jadi maksudnya adalah jika kita sebagai umat Islam ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat, maka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya yang mempunyai kekhususan di dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Tauhid rububiyah ini yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabb yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Malik, Maharaja, dan Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Maka segala hal yang berkaitan dengan pengaturan, penciptaan, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semua itu Allah lah yang perbuat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang memberi penyakit, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa, satu-satunya yang tiada sekutu baginya, itu tauhid rububiyah. Kemudian pembagian yang kedua yakni tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu meyakini bahwasanya seluruh ibadah diniatkan ditujukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jenis ibadah, baik itu ucapan, perbuatan, baik itu keyakinan, semua jenis ibadah itu ditujukan kepada Allah. Ucapan misalnya membaca Al-Quran, berzikir, ataupun perbuatan seperti sholat, puasa, bersedekah, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, semua diniatkan dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan tauhid uluhiyah, atau seperti amalan hati, yaitu syukur, sabar, tawakal, merasa takut, dan berharap. Itu semua adalah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian asma wa sifat, nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Husna yaitu Allah memiliki nama-nama yang maha baik dengan kesempurnaan baiknya, dan sifat-sifatnya yang mulia yaitu Allah memiliki sifat yang tinggi, yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada nama-namanya yang sempurna. Nah, itu disebut tauhid secara syariat atau syara. Kemudian di sini terdapat hal-hal yang dapat menafikan atau mengeluarkan seseorang dari tauhid. Yang pertama yaitu togut. Togut itu artinya menolak, yakni segala sesuatu penyimpangan yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu syirik. Syirik itu adalah suatu perbuatan atau hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kekufuran. Kekufuran itu ialah perbuatan yang ingkar atau ketidakpercayaan terhadap Allah. Yang keempat yaitu nifak. Nifak ialah kemunafikan yang menampakkan keimanan hanya di luar, tetapi menyembunyikan kekufurannya di dalam hati. Kemunafikan ialah berpura-pura beriman atau berbuat baik di depan orang lain, tetapi sebenarnya hatinya itu ingkar dan tidak sesuai dengan perbuatan. Orang munafik itu menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan keburukan atau kekufuran dalam hatinya. Yang keempat, nifak. Nifak ialah kemunafikan, yaitu menampakkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekufurannya di dalam hati.
sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya yaitu mengenai rukun iman. Rukun iman merupakan pokok utama yang harus diimani setiap muslim. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus yakin dan percaya terhadap rububiyahnya Allah, uluhiyah dan asma wa sifat yang sempurna. Yang kedua, beriman kepada malaikat, yakni meyakini bahwa malaikat itu yang menjalankan tugas sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul, meyakini bahwa nabi dan rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyunya, untuk mengajak atau mengajarkan kepada manusia kepada jalan yang benar. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir, bahwa hari kiamat akan benar-benar terjadi, meyakini adanya hisab, adanya surga dan neraka. Yang keenam yaitu keyakinan terhadap qada dan qadarnya Allah atau ketetapannya Allah. Apapun yang menimpa kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, sesuatu yang tidak sesuai keinginan